Halo Sobat Investor, selamat datang di channel Sobat Saham, channel yang fokus membahas saham-saham yang berfundamental bagus dengan valuasi yang murah. Video ini merupakan edisi 20 saham murah September 2020. Untuk periode bulan September 2020 ini, saya akan mencoba memberikan 20 saham-saham yang tetap bertumbuh di tengah masa pandemi ini, yaitu laba proyeksi 2020 tetap bertumbuh dibandingkan 2019. Dan tentunya sebagian besar dari saham-saham ini bisa dibilang saham growth ya, bukan value investing. Jadi kita akan fokus lihat growth-nya atau kita lihat nilai PEG-nya atau price to growth ratio-nya. Dan saya akan urutkan dari PEG terbesar ke terendah. Dan tentunya PEG paling rendah adalah PEG yang paling menarik. Jadi tonton video ini sampai habis ya, agar informasinya lebih lengkap. Nah, sebelum kita lanjut, jika sobat saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya. Dan hidupkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari sobat saham. Dari bulan Maret lalu, IHSG kita jeblok karena pandemi. Dan saya rasa semua saham ikut turun. Walaupun saham-saham itu sebenarnya kinerjanya tetap bagus dan tetap bertumbuh di masa pandemi ini. Sehingga harapannya di saat pandemi ini telah selesai, saham-saham yang berfundamental bagus dan labanya tetap bertumbuh ini, harga sahamnya akan bisa naik banyak. 20 saham yang saya pilih ini selain bertumbuh juga ada 3 kriteria. Pertama adalah saham-saham yang rajin bagi dividen minimal 3 tahun terakhir. Kedua, labanya tidak minus 3 tahun terakhir. Ketiga, laporan kuartal kedua sudah keluar. Jadi, jika ada saham yang labanya naik tapi di luar 3 kriteria ini, tentunya tidak akan saya masukkan ya. Tentunya akan ada saham yang harganya sudah naik, tapi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa kenaikan laba bersih merupakan salah satu sentimen positif untuk pergerakan naiknya harga saham. Untuk menghitung PEG, kita tinggal bagi pairnya dengan growth-nya ya. Saya akan pakai growth proyeksi 2020 saja. Oke, kita langsung saja ya. Nomor 20, KLBF. Pairnya 27,0, proyeksi growth di 2020 11,3%, PEG-nya 2,4. Nomor 19, ULTJ. Pairnya 18,2, proyeksi growth di 2020 7,9%, PEG-nya 2,3. Nomor 18, ASII. Pairnya 9,2, proyeksi growth di tahun 2020 4,9%, PEG-nya 1,9. Nomor 17, TOWR. Pairnya 20,6, proyeksi growth di 2020 10,9%, PEG-nya 1,9. Nomor 16, BCBR. Pairnya 6,4, proyeksi growth di 2020 3,8%, PEG-nya 1,7. Nomor 15, MEGA. Pairnya 21,0, proyeksi growth di 2020 17,7%, PEG-nya 1,2. Nomor 14, TKIM. Pairnya 8,1, proyeksi growth di 2020 7,6%, PEG-nya 1,1. Nomor 13, ARNA. Pairnya 13,5, proyeksi growth di 2020 13,8%, PEG-nya 1. Nomor 12, INDF.
PER-nya 11,9, proyeksi growth di 2020 15,7%, PEG-nya 0,8. Nomor 11, TLKM, PER-nya 13,0, proyeksi growth di 2020 18,1%, PEG-nya 0,7. Nomor 10, EPMT, PER-nya 7,9, proyeksi growth di 2020 11,2%, PEG-nya 0,7. Nomor 9, ICBP, PER-nya 17,6, proyeksi growth di 2020 34,0%, PEG-nya 0,5. Nomor 8, BJTM, PER-nya 5,7, proyeksi growth di 2020 12,0, PEG-nya 0,5. Nomor 7, SHIP, PER-nya 6,8, proyeksi growth di 2020 16,2%, PEG-nya 0,4. Nomor 6, EKAD, PER-nya 9,4, proyeksi growth di 2020 26,4%, PEG-nya 0,4. Nomor 5, PBID, PER-nya 6,1, proyeksi growth di 2020 25,2%, PEG-nya 0,2. Nomor 4, SRIL, PER-nya 3,2, proyeksi growth di 2020 13,5%, PEG-nya 0,2. Nomor 3, INKP, PER-nya 8,4, proyeksi growth di 2020 48,1%, PEG-nya 0,2. Nomor 2, BULL, PER-nya 4,1, proyeksi growth di 2020 188%, PEG-nya 0,02. Nomor 1, BBTN, PER-nya 10,7, proyeksi growth di 2020 625%, PEG-nya 0,02. Dari ke-20 saham ini, tentunya sudah ada saham yang naik semenjak laporan kuartal kedua keluar ya. Tapi, sobat bisa analisa lagi, apakah masih ada peluang kenaikannya lagi. Karena saham-saham growth ini cenderung sahamnya naik sedikit demi sedikit tapi pasti. Apalagi setelah penurunan tajam IHSG ini. Tentunya peluang pada saham-saham ini masih ada. Dan tidak usah dikhawatirkan, saham-saham ini pastinya tidak akan mengalami masalah likuiditas atau yang lainnya di masa yang sulit ini. Karena laba saham-saham ini tetap bertumbuh pada masa pandemik ini. Oke, jika ada hal yang terlewatkan atau jika ada masukan, bisa sobat bantu dengan masukan ke komen ya. Sampai jumpa di edisi Oktober. Semoga di edisi berikutnya kita sudah berada pada posisi IHSG yang lebih baik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya sobat. Jangan lupa di subscribe ya, agar kami makin semangat membuat video analisa saham.